Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan lahir batin dan juga bisa mengikuti kuliah dalam online mata kuliah sejarah peradaban Islam. Untuk memulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya masih ingin meneruskan pembahasan sejarah peradaban Islam pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, saya sudah membahas tentang sejarah peradaban Islam, terutama zaman dinasti Umayyah. Dan salah satu khalifah yang terkenal pada masa dinasti Umayyah itu, seperti yang saya singgung minggu kemarin, adalah Abdul Malik bin Marwan, yaitu putra daripada Marwan. Dan kalau kita baca bukunya Philip Kahiti, jadi dinasti Umayyah ini yang berkuasa dari 665 sampai 750 nampaknya memiliki banyak khalifah, ya, sampai 13 khalifah, ya. Dan masing-masing khalifah berkuasa, ada yang lama, ada yang sebentar, dan seperti yang saya katakan, bila khalifah itu hanya berkuasa sebentar, maka tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Karena itu, sedikit catatan sejarah mengenai kebijakan, program, dan tindakan-tindakan politiknya. Sebaliknya, kalau khalifah itu memiliki waktu berkuasa yang cukup lama, maka kita akan mengenal tindakan-tindakan politiknya, bahkan legasinya dari khalifah tersebut. Sebagaimana yang saya tunjukkan pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang berkuasa dari 685 sampai 705. Berapa tahun? 20 tahun, ya. 20 tahun. Dan seperti yang minggu kemarin saya tanyakan, salah satu legasi dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah menciptakan satu ideologi dalam Islam, pemikiran dalam Islam, mazhab dalam Islam yang sekarang terkenal, yaitu mazhab Ahlu As-Sunnah wal Jamaah. Satu mazhab pemikiran dalam Islam yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia sampai sekarang. Apa ciri khas dari mazhab Ahlu As-Sunnah wal Jamaah? Adalah mengakui semua sahabat Nabi dengan penghormatan yang sama, yang setara. Jadi menghormati Abu Bakar, menghormati Umar, menghormati Utsman, menghormati Ali. Kalau Anda pergi ke surau, langgar, masjid kecil di kampung-kampung, pada umat Islam yang bermazhab Ahlu As-Sunnah wal Jamaah, selalunya selain ada kalimah Allah dan Muhammad, selalu ada kalimah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Sementara mazhab Syiah biasanya hanya menghormati Ali. Tentu setelah baginda Nabi Muhammad, biasanya Ali, dan kurang respect pada
Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi itu diciptakan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan kalau toh boleh dicatat khalifah lain yang juga nampaknya berprestasi walaupun memerintah secara singkat, itu adalah khalifah yang ke-8, Umar Abdul Aziz. Walaupun hanya 3 tahun, Umar Abdul Aziz adalah khalifah pada masa dinasti Umayyah yang bersikap juhud, bersikap wara. Jadi memberi contoh kepada umat Islam bahwa khalifah pada masa dinasti Umayyah pun ada yang soleh, ada yang karakternya baik dan bisa dijadikan contoh, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Nampaknya khalifah ini sesuai dengan namanya ingin mengikuti cara dan kebijakan hidup Umar bin Khattab. Walaupun jadi khalifah tetap sederhana, tetap wara, tetap juhud. Sehingga sebagaimana kita tahu ketika Umar bin Khattab dan pasukannya mampu menaklukkan daerah Bizantin, daerah Persia, terutama ketika menaklukkan Yerusalem. Ketika khalifah datang ke Yerusalem, tidak banyak orang yang menyangka bahwa yang datang seorang yang tinggi besar, kepala agak botak, baju lusuh itu seorang khalifah. Begitu juga ketika pasukan Islam mampu menaklukkan Persia dan prajurit Islam itu ingin melaporkan kepada Khalifah Umar ke Madinah, dan di tengah jalan prajurit itu ditanya oleh seorang yang tinggi besar, kepalanya agak botak dan jubahnya yang sederhana, maka prajurit itu menghardik orang yang menghalang-halanginya. Anda minggir, saya mau lapor pada khalifah. Tentu saja orang Madinah pada mentertawakan prajurit itu sebab yang menanya itu adalah seorang khalifah. Jadi Umar terkenal khalifah yang juhud, sederhana, rendah hati, tidak nyangka orang bahwa dia adalah seorang khalifah karena penampilannya sangat sederhana, sangat wara. Dan itu yang ingin dicontoh oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah. Khalifah-khalifah yang lain karena memerintah cukup singkat, atau ada yang lama tapi kondisi sosial politik dinasti Umayyah mengalami masa-masa kemunduran yang ditandai oleh kebijakan-kebijakan politiknya yang nampaknya akan menjadi sebab mengapa dinasti ini mengalami kemunduran. Pertama, selama dinasti Umayyah berkuasa, nampaknya dinasti ini sangat mengandalkan orang-orang Arab dari Syria, dari Damaskus, ya, orang Arab utara, sehingga sebagaimana dulu ketika Muawiyah berperang melawan Ali yang didukung oleh orang Kupah, orang Basrah, maka Muawiyah mengandalkan diri pada orang-orang Arab dari Syria, sehingga dinasti ini sering dianggap sebagai Arab sentrik, terutama orang-orang Arab dari kawasan utara. Tentu dinasti yang menganak emaskan golongan Arab sentrik itu menjadikan golongan-golongan lain, golongan Arab Selatan, golongan-golongan yang bukan Arab Syria menjadi jealous, menjadi cemburu. Nanti dinasti yang berorientasikan Arab sentrik ini akan terus dipertahankan ketika dinasti Umayyah juga pindah dan memerintah di Spanyol, di Andalusia. Jadi tetap Arab sentriknya dipertahankan sehingga nanti ketika orang-orang Spanyol, orang-orang Portugis tidak puas pada dinasti Islam yang Arab sentrik itu dan mereka melakukan reconquista, penaklukan kembali, maka dinasti Arab sentrik ini
terhapus juga dari semenanjung Andalusia. Jadi ini satu ciri dinasti Umayyah yang boleh jadi menjadi salah satu unsur kelemahannya dan kemundurannya. Karena dinasti ini bersikap Arab sentrik, maka kepada golongan yang bukan Arab, walaupun sudah menjadi Muslim, maka golongan yang bukan Arab, Syria, Arab Utara ini akan dicap, akan disebut sebagai golongan maula atau golongan mawali. Jadi orang Irak, orang Iran, orang Mesir, orang Afrika Utara, orang Spanyol, betapapun dia Muslim karena bukan orang Arab, maka dia dipanggil golongan maula. Dan golongan maula tentu merasa tidak puas karena diperlakukan seperti warga negara kelas 2. Sebab dinasti Umayyah sangat mementingkan orang-orang Arab dari Syria, sehingga golongan maula ini betapapun Arab dan terutama orang-orang Irak, orang-orang Iran yang merasa peradabannya lebih unggul daripada orang Arab. Orang Mesir yang merasa peradabannya lebih unggul daripada orang Arab itu menjadikan mereka tidak puas. Bahkan orang Mesir itu sampai sekarang membanggakan diri ya. Jadi orang Mesir kata pada diri orang Mesir itu ada sifat baik yang sangat hebat dan ada sifat jahat yang sangat hebat. Sifat baik yang sangat hebatnya ada pada diri Nabi Musa. Nabi Musa kan di Mesir ya, membebaskan orang-orang Bani Israel. Dan yang jahatnya hebat di Mesir juga Firaun. Jadi kata orang Mesir, kami lebih hebat daripada bangsa manapun. Kenapa diperlakukan sebagai golongan maula, golongan kelas 2? Ini yang menimbulkan sebab-sebab juga dinasti Umayyah menjadi tidak terkenal ya pada akhir-akhir pemerintahannya. Belum lagi ketidakpuasan golongan-golongan yang sejak awal memusuhinya. Golongan Syiah yang merasa Muawiyah atau pendiri dinasti Umayyah ini mengambil kekuasaan dari tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya ya. Apa yang nanti akan dipanggil sebagai keluarga Nabi itu dipanggilnya sehingga dinasti Umayyah akan terus menerus mendapatkan tantangan dari golongan Syiah. Dan terakhir tentu dari halo Muhammad Faiz, coba di unmute. Anda nampaknya bermasalah komputer Anda. Reza Muhammad Faiz Abdurrahman, tolong di unmute. Dan golongan Khawarij tentu yang memandang bahwa sejak awal memang tidak setuju dengan kepemimpinan dinasti Umayyah juga akan terus-menerus melakukan oposisi. Ketidakpuasan dari berbagai golongan ini nantinya akan disatukan oleh seorang tokoh yang berasal dari dinasti Hashim. Abbasiyah. Oh, dari paman baginda Nabi, yaitu Abbas, yang mampu mempersatukan golongan Maula, golongan Syiah, golongan Khawarij untuk bersama-sama menggulingkan dinasti Umayyah. Jadi kita akan lihat Abu Abbas mendapat gelar Asopa, yang artinya si penumpah darah, karena tokoh ini dari keluarga keturunan Hashim, terutama keturunan paman baginda Nabi, Abbas, akan bersama-sama dengan golongan-golongan yang tidak berpuas hati itu, akhirnya akan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Ya.
dari 665 sampai 750. Dan kalau dinasti Umayyah memang berasal dari keluarga Umayyah, maka dinasti Abbasiyah berasal dari dinasti Hashim atau keluarga Hashim. Jadi sejarah Islam dari zaman baginda Nabi sampai dinasti Abbasiyah sesungguhnya adalah dominasi dua keluarga besar, keluarga Umayyah dan keluarga Hashimiyah. Sebagaimana kita maklum, baginda Nabi berasal dari keluarga Hashim. Apa yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Soppah setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah, sebagaimana umumnya dinasti-dinasti baru, maka pusat kekuasaan sekarang akan dipindahkan, tidak lagi di Damaskus, Syria, tapi ke daerah sekitar Irak, yang memang itu pendukung dari golongan Ali, Syiah, dan juga golongan Khawarij. Jadi kawasan Basrah, kawasan Kupah itu memang kawasan yang mendukung kekuasaan atau golongan dari keluarga Hashim. Dan kebijakan ini nanti akan diteruskan oleh pengganti-penggantinya, dan seperti biasa dinasti Abbasiyah juga mengikuti dalam banyak hal jejak dan tindakan politik yang telah dilakukan oleh dinasti Umayyah. Tapi sekarang dengan kebijakan tidak ada diskriminasi pada golongan maula, maka dibandingkan dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan di berbagai bidang, termasuk tidak hanya kehidupan keagamaan yang lebih bersifat egalitarian, memberi peluang yang sama kepada golongan manapun, tidak ada istilah mawali, tidak ada golongan-golongan yang memandang satu suku lebih tinggi daripada suku yang lain. Jadi kalau dinasti Umayyah adalah Arab-sentrik, maka para sejarawan mengatakan dinasti Abbasiyah adalah multi-racial centric, jadi multi golongan, multi bangsa. Karena itu perkembangan dinasti ini akan mencapai puncaknya dari 750 sampai 1258 sebelum nanti runtuh dan diporak-porandakan oleh serangan bangsa Mongol. Tapi pada masa khalifah-khalifah yang nanti terkenal dan berkuasa karena memerintah cukup lama, kita akan melihat beberapa perkembangan kemajuan yang dialami oleh dinasti Abbasiyah ini. Kalau dinasti Umayyah memiliki khalifah-khalifah yang terkenal termasuk dengan legasinya, tidak hanya pendirinya Muawiyah, tapi juga Abdul Malik bin Marwan ataupun Umar bin Abdul Aziz, maka dinasti Abbasiyah juga memiliki khalifah yang mampu memajukan dinasti ini dan menjadi terkenal sampai sekarang, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan sains, ilmu pengetahuan, filsafat, astronomi, matematik, aljabar, dan sebagainya. Misalnya salah seorang khalifah yang sangat mencintai astronomi dan ilmu sains adalah Harun al-Rasyid, yang berkuasa dari 786 sampai 809. 14 tambah 9, 23 tahun ya. Jadi memang untuk bisa memajukan sebuah pemerintahan, sebuah dinasti, mesti berkuasa 10 sampai 20 tahun ya. Saya seperti katakan minggu kemarin, mengapa pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto berhasil membangun relatif ya tentang Indonesia, karena berkuasa 30 tahun.
Sementara pada masa demokrasi liberal atau pada masa awal reformasi yang hanya berkuasa 1 tahun, 2 tahun, tidak banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadi termasuk dalam sejarah dinasti Abbasiyah ini, Harun al-Rasyid termasuk khalifah yang terkenal, sangat mencintai ilmu falak, astronomi, sains, filsafat, dan dalam kisah 1001 Malam, saya pikir khalifah ini sangat terkenal karena memiliki seorang penasihat sultan atau khalifah yang cukup cerdas, juga memiliki selera humor yang tinggi, yaitu Abu Nawas. Mungkin kita pernah mendengar kisah Harun al-Rasyid dengan Abu Nawas ini karena Harun al-Rasyid sangat mencintai astronomi. Suatu hari dia bertanya kepada Abu Nawas, Abu Nawas, berapa jumlah bintang di langit? Jawab ya, kalau tidak akan dihukum. Abu Nawas sangat pandai dan segera menjawab tanpa berpikir lama. Abu Nawas bilang 1 miliar, Baginda. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Jadi jawaban-jawaban seperti ini menunjukkan bahwa tidak hanya minat khalifah kepada astronomi, ilmu falak, ilmu sains yang lain yang menjadikan dinasti Abbasiyah mencapai kemasyhurannya. Sehingga Baghdad terutama sebagai ibu kota baru menjadi pusat peradaban Islam, pusat sains, pusat filsafat, dan banyak juga karya-karya peradaban dari pra-Islam, dari kawasan lain, dari Yunani, dari India, dari Cina, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dipelajari juga oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Eropa. Sehingga nanti kita akan melihat bangsa-bangsa Eropa mendapatkan pemikiran-pemikiran Yunani, Romawi itu justru dari peradaban Islam yang telah menerjemahkan karya-karya dari peradaban-peradaban lain ke dalam bahasa Arab pada masa dinasti Abbasiyah, termasuk pada masa dinasti Umayyah II di Spanyol, di Andalusia. Selain Harun al-Rasyid, kita juga mengenal khalifah yang lain yang sangat menekankan pada dimensi rasio, dimensi akal, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun sangat menekankan rasio, sangat menekankan akal, dan sangat menyukai filsafat Mu'tazilah, aliran pemikiran atau mazhab Mu'tazilah. Sehingga apapun yang dilakukan, termasuk kebijakan-kebijakan politiknya, sangat menekankan logika, sangat menekankan rasio. Tokoh-tokoh filsafat dari Yunani, Plato, Aristoteles sangat dihargai. Bahkan konon menurut cerita Al-Ma'mun ketika tidur bermimpi ketemu dengan Aristoteles, dengan Plato, untuk menunjukkan bahwa demikian gandrungnya pada pemikiran filsafat, sehingga Al-Ma'mun dalam mimpinya pun ketemu dengan tokoh-tokoh filsafat yang hebat. Dan salah satu juga kebijakannya untuk memuktajilahkan, merasionalkan kehidupan beragama, Al-Ma'mun pun tidak hanya mengembangkan pemikiran di bidang filsafat, tapi juga melakukan satu proses akuisisi atau proses mihnah, yaitu untuk menanyakan tokoh-tokoh ulama terkenal tentang tafsir Islam yang rasional. Jadi kalau pandangan ulama itu tidak rasional, tidak logis, maka akan dihukum. Tapi kalau logis, rasional, maka akan diterima dan akan dijadikan sebagai ulama istana. Itulah proses mihnah,
proses akuisisi yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun, demikian gandrungnya pada rasio, pada logika, pada mazhab Mu'tazilah. Dan khalifah-khalifah seperti inilah yang menjadikan ilmu, sains, dan teknologi begitu berkembang, sehingga Baghdad menjadi pusat ilmu, pusat peradaban Islam di dunia, standing sejajar dengan Cordoba dari dinasti Umayyah di Andalusia, termasuk juga peradaban di luar Islam seperti di Beijing, Cina, termasuk di India. Itulah Al-Ma'mun, dan sebagaimana juga dalam dinasti Umayyah, maka dinasti Abbasiyah juga tentu ada mengalami zaman pertumbuhan, zaman kejayaan, kalau khalifahnya hebat dan memiliki masa memerintah yang cukup lama, dan akhirnya mengalami kemunduran. Salah satu kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini berbeda dengan dinasti Umayyah yang Arab sentrik. Mulai didominasi kekuasaan itu oleh wazir atau seorang perdana menteri, sehingga khalifah kadangkala hanya menjadi kepala negara atau simbol saja dari kekhalifahan tanpa memiliki kekuasaan yang real. Jadi peran wazir, peran perdana menteri yang umumnya adalah berasal dari bukan dari orang Arab, tapi dari orang Persia, bahkan dari orang Turki, yang tentu karena pengalaman dan kecakapannya dalam ikut memerintah menjadikan khalifah hanya simbol, hanya lambang saja yang semuanya diatur oleh wazir. Dan fenomena seperti ini, dominasi wazir, dan tentu saja juga karena kekuasaan yang bersifat absolut itu acap kali juga tidak mampu mengendalikan gubernur-gubernur militernya di berbagai daerah, maka ketika wazir, ketika khalifah di pusat dipandang lemah, maka kekuasaan yang ada itu akan mulai terpecah, ada di tangan gubernur di daerah masing-masing. Dalam konteks ini, kita akan melihat dinasti ini kelihatannya pada masa-masa akhir, kelihatannya megah, kelihatannya hebat, tapi di dalamnya sendiri sesungguhnya mengandung unsur-unsur kelemahan. Dan ketika nanti pusat kekuasaan ditaklukkan oleh bangsa lain, dalam hal ini oleh bangsa Mongol, maka gubernur-gubernur di daerah itu yang merupakan pecahan dari dinasti Abbasiyah nanti akan mendirikan kehalifahan baru, dinasti-dinasti baru. Apakah di India, apakah di Iran, apakah di Mesir, termasuk di Afrika Utara, dan sebagainya. Jadi itulah masa-masa pertumbuhan, kejayaan, dan kemunduran dinasti Abbasiyah pada abad ke-13. Sementara dinasti Umayyah II di Andalusia juga, karena masih tetap bersifat Arab sentrik, setelah mengalami pertumbuhan, kejayaan, dan kemunduran, akhirnya nanti pada abad ke-11-12 juga, bahkan abad ke-15 akan ditaklukkan kembali oleh kerajaan-kerajaan dari Spanyol dan Portugal yang bersatu, dan merasa dinasti Umayyah II itu sebagai dinasti pendatang, dinasti dari bangsa asing, sehingga terjadilah proses reconquista, penaklukan kembali di kawasan Andalusia terhadap bangsa-bangsa Arab yang Muslim. Pilihannya ada dua, harus menjadi Katolik
atau harus pergi dari Andalusia. Tentu pilihan ketiga yang tidak dikehendaki kalau tidak memilih menjadi Katolik, tidak mau pergi dari Andalusia adalah nyawa taruhannya. Uh, uh, itulah saya pikir dua dinasti dari Umayyah dan Hasimiyah yang berkuasa dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Dan seperti saya katakan, bukan berarti nanti dengan berakhirnya dua dinasti besar ini, maka dinasti Islam akan mengalami kemunduran, tetap akan berkembang dan muncul dinasti-dinasti baru hingga abad ke-19, sebelum nanti ditaklukkan sepenuhnya oleh kuasa besar Eropa yang menjajah wilayah-wilayah Islam yang telah dikuasai oleh dinasti-dinasti baru. Seperti dinasti Mughal di India, dinasti Sapawi di Iran, dinasti Fatimi di Mesir, bahkan juga termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Apakah mulai dari Malaka, Mataram di Jawa, Makassar di Sulawesi, Banjarmasin di Kalimantan, Aceh di Sumatera, semuanya adalah kekuasaan-kekuasaan Islam dalam bentuk kerajaan, termasuk dalam bentuk kekaisaran di kawasan yang lain, yang tidak mampu menahan gempuran peradaban baru, yaitu peradaban Barat, sehingga akhirnya didominasi, dijajah oleh kekuasaan-kekuasaan baru yang pada masa-masa awal sesungguhnya lebih banyak belajar dan mengambil manfaat sains dan teknologi dari peradaban Islam di Baghdad ataupun di Cordoba, di Andalusia. Saya pikir itu yang bisa saya kemukakan dalam kuliah pada hari ini. Sudah 30 menit ya. Dan sekarang saya ingin memberikan pertanyaan, mohon disimak dan mohon dijawab ya dalam WhatsApp group. Pertanyaannya, dari sekian banyak khalifah, apakah khalifah pada masa dinasti Umayyah ataupun dinasti Abbasiyah? Anda boleh menyebutkan masing-masing satu khalifah yang menurut Anda penting ya, dan meninggalkan legacy yang masih tetap relevan dengan kehidupan umat Islam sekarang. Jadi silahkan Anda pilih atau Anda jelaskan masing-masing satu orang khalifah, apakah dari dinasti Umayyah maupun dari dinasti Abbasiyah. Jelaskan peran masing-masing khalifah yang terkenal tersebut dan legasinya kira-kira ya sampai yang masih bisa diwarisi sampai sekarang. Cukup ya? Paham ya pertanyaannya? Mohon dijawab dan dikirim langsung ke WhatsApp Bapak, group. izin bertanya. Oke. Nama saya Muhammad Rizam Sajan, izin bertanya. Untuk untuk khalifah yang disebutkan itu satu orang saja apa dua orang khalifah? Terima Ya, kasih. satu dari dinasti Umayyah, satu dari dinasti Abbasiyah. Jadi dua ya, tapi masing-masing satu dari dinasti Umayyah, satu dari dinasti Abbasiyah yang menurut Anda terkenal dan termasuk legasinya apa ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebelum ditutup. PJ Class mohon diabadikan dulu daring kita, Zoom kita, kuliah Zoom kita pada hari ini. Pakai Baik, hitungan Kak. ya, supaya semuanya nampak cantik dan ganteng. Ada dua layar, layar satu dulu silakan. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Sabar. Oke. Layar 2, mohon on cam kalau bisa pakai aba-aba. PJ Class, layar 2 sudah belum? Nggak ada Belum, Pak. suaranya. Sebentar.
Layar 1 sudah oke nih, senyum semua ya. Layar 2 pakai aba-aba ya supaya, aduh senyumnya udah kering nih, udah terus-terusan, belum dipoto aja. Udah layar 2 belum? Belum, Pak, bentar. Kayaknya Layar HP-nya 2, lambat ya. 1, 2, 3. Oke, nanti kirim ya, share di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu lagi minggu Makasih, depan Bapak. dalam presentasi mahasiswa ya. Makasih, Bapak. Oke, boleh ya.